Ahli digital forensik ungkap 3 kejanggalan kasus Vina Cirebon. Sejumlah kejanggalan di kasus Vina Cirebon tahun 2016 lalu diungkap ahli digital forensik Rismon Hasiholan. Hal ini diungkapkan Rismon dalam sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang berlangsung pada Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Menurut Rismon, bukti chat Vina Cirebon bisa mengubah nasib para terpidana jika dipertimbangkan. Rismon menguraikan bahwa bukti digital berupa data chat milik korban Vina yang relevan dengan kasus ini tidak dihadirkan dalam persidangan awal, yang berdampak pada kerugian besar bagi para terpidana. Berikut sederet kejanggalan yang diungkap Rismon, di mana saya menjelaskan timeline UTC+0, yang artinya tidak ada penyesuaian local time pada hardware maupun software yang digunakan tadi itu, ujar Rismon saat diwawancarai selepas sidang, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa Vina masih aktif mengirim pesan pada pukul 22 jam 14 menit 10 detik waktu lokal Cirebon, UTC+7, berdasarkan konversi dari UTC+0. Ini yang paling kritikal di nomor 14 sampai 15. Dia, Vina, aktif mengirim pukul 15 jam 14 menit 10 detik UTC+0. Artinya kalau kita konversi ke local time UTC+7 jamnya 22 jam 14 menit 10 detik. Dia masih aktif mengirim dan statusnya send, artinya sudah masuk ke dalam jaringan komunikasi, ucapnya. Kejanggalan tersebut, menurut Rismon, seharusnya menjadi bukti penting dalam proses persidangan. Namun, sayangnya, bukti ini diabaikan. Kejanggalannya yaitu analisa metadata, karena saya sudah sering menganalisa memeriksa extraction report sejumlah kasus, tapi saya lihat tidak ada yang janggal. Mungkin karena tidak ada yang janggal itu, jadi dikesampingkan untuk scientific evidence di persidangan saat ini, jelas dia. Rismon menambahkan, andai bukti ilmiah tersebut dipertimbangkan, sidang bisa berjalan berbeda. Seandainya scientific evidence dihadirkan mungkin jalannya sidang bukan begini, 8 tahun terpidana habis usianya hanya karena ini dikesampingkan, katanya. Dalam kesaksiannya, Rismon juga mengutip pernyataan Susno Duaji, scientific evidence dibandingkan dengan 1000 saksi, kuat mana? Scientific evidence. Ia menekankan pentingnya bukti ilmiah dalam menentukan kebenaran dalam kasus ini. Sementara itu, sidang lanjutan PK6 terpidana kasus Vina Cirebon pada hari ke-7 resmi ditutup pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selain Rismon, ada 5 saksi lain yang memberikan kesaksian, termasuk Dedi Mulyadi, Arta, Anwar, Reza Indragiri dan Franciscus. Sidang PK akan kembali digelar pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024, dengan agenda menghadirkan saksi-saksi lainnya, yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian. Kasus ini terus menarik perhatian publik, mengingat kompleksitas dan kontroversi yang menyelimuti tragedi kematian Vina dan Eki pada tahun 2016. Saksi fakta kasus Vina Cirebon, Renaldi alias Aldi yang merupakan adik terpidana kasus Vina Cirebon ditabrak orang tidak dikenal. Insiden itu terjadi sebelum Aldi dijadwalkan jadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK. 6 terpidana kasus Vina Cirebon hari ini, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Saat itu Aldi dalam perjalanan dari Subang menuju ke Cirebon. Namun saat di kawasan Kadipaten Majalengka, dirinya tiba-tiba ditabrak pengendara motor dari arah berlawanan. Alhasil Aldi mengalami luka parah di bagian wajah dan kakinya. Bahkan Aldi juga sampai 3 kali muntah darah usai kecelakaan tersebut, diungkap Aldi. Saat itu kondisi jalanan sedang hujan gerimis. Dirinya tiba-tiba melihat pengendara motor dari arah berlawanan melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Aldi udah diem, tapi dia makan jalur Aldi sambil ngebut terus. Katanya dikutip dari YouTube Vario Channel. Rabu, tanggal 18 September tahun 2024, diungkap Aldi, pengendara motor yang menabraknya itu adalah seorang wanita. Wanita itu membonceng pria yang bergaya seperti wanita. Cewek 2, naik beat, adu bagong, jelasnya. Aldi pun mengalami luka parah di kepala lantaran saat kejadian tidak memakai helm. Patah tulang rahang atas, Aldi gak pakai helm, mereka juga. Cewek mah yang bencong masih utuh, kalau yang supir sama kayak Aldi, tapi lebih parah saya, tutur Aldi lagi. Dalam kondisi berlumuran darah,
Aldi terpaksa melanjutkan perjalanan pulang sendirian tanpa diantar oleh siapapun. Kejadian jam 22 waktu Indonesia Barat, sampai sini jam 23.30 waktu Indonesia Barat, makanya baju putih darah semua, diperes juga darah semua, kata dia. Akibat tabrakan itu, Aldi mengatakan keluar darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. Sampai muntah darah 3 kali. Udah di ronsen hasilnya bagus, di dadanya abu-abu, jelasnya lagi. Menurut Aldi, saat itu dirinya ingin pulang ke Cirebon dari tempat kerjanya di Subang. Saat di TKP, Aldi melihat pengendara motor ngebut dari arah berlawanan. Lihat ada cewek 2 orang ngebut, makanya diam dulu berhenti di pinggir jalan. Saksinya tukang mie ayam dan tukang bakso, kata dia. Usai tabrakan itu, Aldi mengaku disalahkan oleh pengendara yang menabraknya. Warga pun berkerumun untuk melerai dan akhirnya menyuruh 2 orang yang menabrak Aldi untuk pulang. Saya minta KTP, yang menabrak gak boleh. Gak ada polisi, warga kompak belain cewek, terus disuruh pulang, kata dia. Hari ini, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024, Aldi terlihat hadir dalam sidang PK6 terpidana di Pengadilan Negeri Cirebon. Dengan kondisi wajah masih terdapat bekas luka, Aldi duduk di dalam ruang sidang. Aldi diagendakan jadi saksi fakta dalam sidang PK6 terpidana. Sebab, Aldi turut diamankan oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Namun, Aldi akhirnya dibebaskan dan tidak ikut diadili dengan 8 terpidana. Di sidang kemarin itu, gue cuma greget soal Liga Akbar itu, jadi kayak... Jelang sidang lanjutan peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun merasa janggal dengan keterangan Liga Akbar. Teman Eki itu bahkan dibuat sampai gregetan dengan keterangan yang disampaikan Liga Akbar. Franciscus Marbun menilai jika Liga Akbar tidak konsisten dengan keterangan yang diberikan. Apa yang di sidang kemarin itu? Gua greget sama si Liga Akbar, ya ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube, Selasa, 17 September 2024. Adapun keterangan Liga Akbar yang membuat Franciscus Marbun gregetan adalah soal keterangan waktu. Jadi sebelum disatuin sama tim susnya juga kan dan konfirmasi jika Liga Akbar ingetnya di hari Jumat, 1 hari sebelum kejadian kasus Vina Cirebon, IBbernya. Gua jadi bingung aja, kenapa Liga Akbar ini ngomong pas di persidangan dan ditanyakan JPU ada di mana, dia bilang lagi ada di Warpat, sambungnya. Franciscus Marbun juga menegaskan, jika Liga Akbar tak ada di tongkrongan Warpat pada hari kejadian Vina dan Eki menghembuskan nafas terakhir. Jadi pada hari kejadian itu, yang gue lihat dan rasakan tidak ada Liga Akbar di Warpat, ungkapnya. Kalau ada Liga Akbar, otomatis dia ikut berangkat bareng-bareng dong ke rumah sakit setelah tahu Eki dan Vina ada di sana. Saksi fakta kasus Vina, Renaldi alias Aldi yang merupakan adik terpidana kasus Vina ditabrak orang tidak dikenal. Insiden itu terjadi sebelum Aldi dijadwalkan jadi saksi di sidang peninjauan kembali. PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon hari ini, Rabu, 18 September 2024. Saat itu Aldi dalam perjalanan dari Subang menuju ke Cirebon. Namun saat di kawasan Majalengka, dirinya tiba-tiba ditabrak pengendara motor dari arah berlawanan. Alhasil Aldi mengalami luka parah di bagian wajah dan kakinya. Bahkan Aldi juga sampai 3 kali muntah darah usai kecelakaan tersebut. Diungkap Aldi, pengendara motor yang menabraknya itu adalah seorang wanita. Wanita itu membonceng pria yang bergaya seperti wanita. Dalam kondisi berlumuran darah, Aldi terpaksa melanjutkan perjalanan pulang sendirian tanpa diantar oleh siapapun. Dengan kondisi wajah masih terdapat bekas luka, Aldi duduk di dalam ruang sidang, ia diagendakan jadi saksi fakta dalam sidang PK6 terpidana.